Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Terdengar, Pak. Ya, yang sudah masuk di Meet Google ini bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah hadir ya secara langsung di sore hari ini untuk mata kuliah HVAC, Heat Ventilating Air Conditioning. Ya, jadi di minggu ini masih ketemu dengan saya untuk kelas besarnya. Kemudian nanti di minggu depan karena ini tim ya berupa tim ngajar, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Fahrudin untuk melanjutkan perkuliahan HVAC, Heat Ventilating Air Conditioning. Nah, di sore hari ini merupakan kelanjutan dari cerita atau materi yang sudah diceritakan atau disampaikan di minggu kemarin. Untuk tampilan share screen-nya sudah bisa keluar. Di layarnya sudah keluar tampilan share screen untuk slide PowerPoint-nya ya. Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. ya. Jadi HVAC merupakan singkatan dari heating, pemanas, ventilating itu adalah saluran, dan N ya, N, dan air conditioning, pengkondisian udara. Umumnya pengkondisian udara ini ditujukan untuk cuaca yang panas atau cuaca yang hangat atau cuaca yang kering. Jadi udara di lingkungan tertentu atau di dalam ruangan tertentu itu bisa dikondisikan. Lalu bagian-bagian yang ada di HVAC yang di minggu sebelumnya udah menceritakan tentang evaporator, ada evaporator unit. Jadi dia merupakan satu kesatuan di bagian sistem HVAC tersebut. Nah, untuk evaporator ini, evaporator unit itu adalah penyalur panas yang lain dalam AC, air conditioning system. Lalu ia memiliki coil itu ya berupa apa ya, kalau bisa dibayangkan ya berupa spiral ya, atau seperti pegas di dalam desainnya itu. Kemudian ada fin itu ya berupa siripnya ini bisa berbentuk persegi, kemudian dengan ketebalan yang cukup tipis ya, bisa ketebalan 2 mili atau 3 milimeter. Tetapi fungsinya berbeda terbalik. Kemudian evaporator menerima atom cair atau cairan dari refrigeran apa yang digunakan, jenis apa, karena refrigeran banyak ya tipenya, ada penggunaan tipe atau jenis-jenis dari refrigeran. Jadi evaporator ini menerima atom cairan refrigeran bertekanan rendah dan dingin dari expansion pulp. Lalu ketika refrigeran dingin ini melewati coil tersebut atau spiral tersebut dari evaporator, maka pengkabutan refrigeran akan menyerap panas dari ruang di salah satu, misalnya kalau diilustrasikan ini di bagian kendaraan. Tetapi pada intinya
prinsip kerja atau cara kerjanya kurang lebih hampir sama untuk sistem pendingin yang menggunakan refrigeran tersebut. Nah, kalau tadi kita tentang evaporator, lalu bagaimana dengan siklus yang terjadi pendinginannya menggunakan AC? Untuk siklus AC pendinginan air conditioning ini digambarkan, kalau di bagian ini ada gambar skematik ya, atau gambar sederhananya. Jadi ada udara masuk, bisa saja diserap melalui saluran ini. Kemudian udaranya itu ya udara bebas ya, atau udara yang udara dari luar. Kemudian dengan tekanan tinggi, karena ada proses high pressure ya, atau ada tekanan dari kompresor memberikan tekanan alurnya, lalu udara tersebut, karena udaranya ini dari luar, dari udara bebas, jadi ada proses pengeringan dulu, ada dryer, jadi mengeringkan uap yang bercampur, uap udara bebas tersebut, lalu dia mengalir lagi secara kontinu, kemudian masuk ke expansion pump. Nah, di bagian inilah yang tadi ada fungsi liquid ya, atau refrigeran. Jadi udara kering yang sudah dikeringkan, udara dari luar yang sudah dikeringkan di dryer, lalu diberikan atau dikabutkan dengan liquid, cairan liquid refrigeran, sehingga menurunkan suhu yang awalnya kalau di gambar berwarna merah, temperaturnya ya, artinya temperaturnya paling panas ya, atau di sini temperaturnya hangat. Kemudian ketika dia melewati daerah pipa saluran ini, refrigeran ini berfungsi untuk mendinginkan udara kering tersebut. Jadi udara kering dimasukkan dengan butiran-butiran atau partikel udara yang lembab. Nah, di bagian akhir inilah nanti si udara dingin itu dikeluarkan ke dalam ruangan, atau ke dalam bagian tertentu yang ingin di pengkondisian udara, yang udaranya ingin dibuat menjadi lebih sejuk atau menjadi lebih dingin. Nah, ini alur skematik sederhana ya, sederhananya ya kurang lebihnya seperti itu, tetapi bisa saja ada beberapa improvisasi, atau ada pengembangan dari rancangan sederhananya untuk siklus pendinginan AC untuk air conditioning. Ya, sistem yang terdiri dari beberapa teknologi. Di HVAC ini, HVAC itu sistem terdiri dari beberapa teknologi. Jadi ada teknologi dan peralatan yang berfungsi untuk mengkondisikan udara sesuai dengan keperluan. Jadi keperluannya apa yang ingin dibutuhkan. Misalkan tingkat kelembapannya berapa persen, itu bisa diatur, bisa disetting dari air conditioning tersebut untuk tingkat kelembapannya, untuk humidity-nya, lalu tingkat temperatur, apakah mau dibuat cukup dingin dengan temperatur misalnya sampai 10 derajat atau 15 derajat, atau temperatur biasa 30 derajat tetapi mengeluarkan kelembapan yang cukup tinggi. Nah, ini berdasarkan keperluan saja. Jadi tergantung kebutuhan apa yang ingin dikondisikan di ruangan tersebut. Tujuannya adalah supaya bisa menimbulkan rasa nyaman
atau rasa betah ya atau di dalam ruangan tersebut, sehingga penghuni yang ada di ruangan tidak merasa panas. Jadi bisa dibayangkan ya kalau misalnya berada di ruangan berbeda, yang satu ruangan ber-AC dengan ruangan yang menggunakan katakanlah misalnya kipas angin, ya pasti akan terasa perbedaan ya, perbedaan antara ruangan AC dengan menggunakan kipas atau udara yang diputar dengan kipas angin di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya, sistem HVAC ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu ada yang kemarin kita ingat lagi, ada heating, pemanas. Heating atau heat ya, pemanas. Sistem ini digunakan untuk memanaskan ruangan. Jadi pada suhu lingkungan yang terlalu dingin. Jadi kalau lingkungannya kalau di Indonesia, karena kita mengenal cuma 2 musim ya, musim hujan sama musim kemarau, tetapi tidak ada musim salju atau musim yang temperaturnya titiknya itu di bawah -0 derajat, sehingga jarang rumah yang memasang pemanas atau heating, terkecuali misalkan rumah tersebut atau bangunan tersebut misalnya berada di puncak gunung atau di pegunungan, ya bisa saja itu diinstalasi atau dipasang untuk sistem pemanasnya atau heating-nya untuk memanaskan ruangan di dalamnya. Jadi HVAC, heat, pemanas. Ada beberapa teknologi pemanas yang digunakan untuk HVAC ini, ada antara lain ada boilernya, kemudian ada furnace, dan juga bisa ada pompa pompa heat pump ya, pompa yang ditujukan untuk memompakan udara bertemperatur atau udara yang lebih tinggi, lebih panas. Lalu ventilasi, saluran yang tujuannya adalah untuk memperbarui udara. Karena kalau misalnya suatu bangunan, gedung, rumah, atau pusat perbelanjaan atau kantor, bahkan tempat perkuliahan atau ruang rapat tertentu, tidak ada ventilasi di dalam ruangan tersebut, ya yang akan terjadi adalah tidak adanya sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan. Nah, dengan adanya ventilasi ini diharapkan bisa menghasilkan udara segar yang bisa saling bertukar antara udara yang ada di dalam ruangan tersebut dengan udara yang ada di lingkungan yang di sekeliling. Jadi ada proses pertukaran udara. Udara segar ini dibutuhkan untuk mengurangi kalau misalnya seandainya di dalam ruangan itu ada gas yang keluar atau bisa menimbulkan racun atau bisa menimbulkan kerusakan pada penciuman dan lain sebagainya. Lalu kondisi kelembapan juga bisa direduksi atau dikurangi dengan menggunakan ventilasi yang baik. Jadi kalau misalnya di dalam ruangannya itu cukup lembab udaranya karena dekat dengan sumber air atau dekat dengan aliran air, dekat dengan sungai atau dekat dengan perairan dan lain sebagainya, atau kondisinya berada di daerah tempat yang lembab, ya dengan adanya ventilasi ini, ketika ventilasi atau pintu atau jendela tersebut dibuka dengan terbuka, lalu ada sinar matahari yang masuk atau ada udara yang masuk, sehingga kelembapan ini bisa tereduksi secara natural atau secara alami, sehingga bisa menjadi berkurang. Serta dapat juga untuk menghilangkan atau mengurangi bahkan membuang bau atau hal-hal yang tidak nyaman di dalam ruangan tersebut yang bisa mengganggu penghuni yang ada di dalam ruangan. Nah, inilah fungsi dari ventilasi. Ventilasi itu bisa saja
dibuat lubang-lubang standar ya, maksudnya kalau di dalam ruangan ada celah atau kasa yang dipasang dengan jaring-jaring kawat. Lalu ada juga yang menambahkan supaya ventilasi ini bisa berfungsi dengan baik dengan menambahkan exhaust fan. Jadi kipas fan atau kipas yang berfungsi untuk menarik udara atau menghisap udara yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi ventilasi bisa berfungsi dengan cepat dengan penambahan exhaust fan jika dibandingkan dengan misalnya hanya membuat lubang dengan jumlah yang cukup banyak tetapi tidak ada bagian yang membantu dengan mudah untuk menarik udara-udara yang ada di dalam ruangan tersebut. Ya, ventilasi air conditioning, pengkondisian udara. Untuk pengkondisian udara ini tujuan yang paling utama adalah menjaga suhu dan kelembapan udara sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan si penghuni ruangan atau yang dibutuhkan oleh orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi bisa saja suhu atau kelembapannya variatif ya, bervariasi tergantung siapa yang ada di dalam. Kalau misalnya sudah terasa cukup dingin temperaturnya atau temperaturnya masih terlalu belum dingin atau belum sejuk, itu bisa dikondisikan dengan mengatur pengkondisian udara tersebut supaya menjadi sesuai dengan yang diinginkan. Untuk teknologi yang dipergunakan di bagian ini ada, kalau di HVAC-nya teknologi pengkondisian udara yang digunakan ada yaitu AC sendiri, lalu ada chiller, kemudian ada HE, heat exchanger atau alat penukar kalor. Ya, itu adalah bagian dari HVAC, heat ventilating air conditioning, ada di bagian akhirnya adalah AC. Nah, untuk HVAC ini apa peranan atau kegunaannya dari heat ventilating air conditioning dalam bangunan ini? Berperan sangat penting karena sistem ini pertama memberikan peranan bisa mempengaruhi kenyamanan. Kenyamanan dalam arti pengguna ruangan tersebut. Jadi kalau dengan adanya AC yang ada di dalam ruangan bisa saja bisa bertahan lebih lama, bisa sampai 20 jam di dalam ruangan dengan rasa nyaman atau dengan rasa yang cukup tidak panas atau cukup enak di dalam. Ini adalah intinya HVAC untuk memberikan kenyamanan. Kemudian hubungannya kenyamanan, dengan adanya nyaman maka bisa meningkatkan produktivitas pekerjaan. Jadi kondisi nyaman di dalam ruangan atau kondisi nyaman di dalam tempat tertentu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi bukan misalnya digunakan untuk karena merasa nyaman akhirnya tertidur gitu ya, atau terlelap di dalam ruangan tersebut ya. Tujuan utamanya adalah dengan memasang AC tersebut atau kenyamanan ini ditujukan untuk bisa menghasilkan produktivitas yang lebih baik, yang lebih tinggi atau lebih optimal jika dibandingkan tanpa pemasangan AC atau tanpa ada pemasangan heat ventilating air conditioning di ruangan tersebut. Dan di bagian akhir ditujukan juga yang ini paling utama karena harus bisa memberikan kontribusi yang baik, bisa memberikan kesehatan bagi penghuni yang ada di dalam ruangan tersebutnya. Jadi peran dari HVAC itu ketika HVAC ini diinstal atau dipasang di dalam ruangan tertentu untuk memberikan kenyamanan, produktivitas dan kesehatan penghuni di ruangan. Ya. Kemudian sistem HVAC yang baik dapat meningkatkan kualitas udara,
kemudian mengurangi kelembapan. Kelembapan ini bisa direduksi, bisa dikurangi, dan menjaga suhu supaya tetap stabil, konstan di dalam ruangan tersebut. Suhunya yang diinginkan misalnya 10 derajat atau 15 derajat, jadi dikondisikan supaya suhu tetap stabil dalam batas nyaman. Dengan demikian, sistem HVAC dapat membantu penghuni ruangan nyaman, produktif, serta meminimalkan risiko yang disebabkan oleh udara yang kurang baik karena sudah terkontaminasi di lingkungan. Karena misalkan bangunan atau ruangan tersebut atau gedung tersebut berdiri di samping jalan raya atau di samping pabrik yang mengeluarkan polusi udara, ya dengan adanya HVAC ini berfungsi juga untuk menghasilkan udara yang lebih sehat. Jadi dengan adanya pemasangan atau pengkondisian udara di ruangan tersebut bisa menghasilkan udara yang sehat dan meminimalkan resiko penyakit yang ditimbulkan dari udara yang masuk tersebut. Ya, untuk jenis HVAC yang secara umum ya, ini secara general karena kita cerita dulu secara umum atau secara general. Beberapa jenis heat ventilating air conditioning yang umum digunakan, ada yang namanya central HVAC. Central HVAC merupakan sistem yang dipasang umumnya ada di gedung kantor. Ini ya pasti tahu ya, di gedung-gedung perkantoran di Jakarta itu umumnya menggunakan HVAC sentral. Jadi di gedung perkantoran, RS, rumah sakit, dan mall-mall besar ya, mall yang modern atau mall yang cukup besar seperti Mall Senayan City, atau kalau di Jakarta itu ada Kokas ya, Kota Kasablanka itu ya menggunakan sistem yang HVAC-nya sudah sentral. Lalu sistem ini memiliki komponen utama seperti chiller, AHU, air handling unit, ducting, dan di bagian terakhir ada termostat. Nah, termostat ini fungsinya untuk mengatur atau mengkondisikan udara atau temperatur ya sesuai dengan yang diinginkan oleh penghuni ruangan tersebut. Jadi kalau menginginkan temperatur di dalam ruangannya itu misalnya 20 derajat Celcius dengan temperatur nilai suhunya 20 derajat. Jadi nanti termostat ini akan mengontrol atau mengatur si HVAC ini untuk tetap bisa menjaga suhu yang ada di ruangan tersebut dengan kondisi yang tetap sama. Jadi dengan temperatur 20 derajat Celcius. Jadi tidak menjadi lebih tiba-tiba dalam waktu yang lama, misalnya turun temperaturnya menjadi 10 derajat, atau temperaturnya malah meningkat menjadi yang awalnya 20 derajat menjadi 30 derajat Celcius. Nah, dengan penggunaan termostat ini bisa mengontrol temperatur, lalu kelembapan juga bisa diatur dengan menggunakan termostat. Bagian yang berikutnya split HVAC system. Kalau tadi sentral, yang kedua ini split HVAC system merupakan sistem HVAC yang umum digunakan pada bangunan yang lebih kecil. Jadi kalau yang tadi gedung kantor atau rumah sakit itu cukup besar ya, bisa sampai misalnya berapa tingkat gedung itu dibangun atau mall itu dibangun, bisa 2 tingkat atau lebih dari sampai 8 tingkat. Tetapi kalau di bagian split HVAC ini ya disesuaikan
untuk bangunan yang lebih kecil seperti rumah tinggal ya, atau rumah tempat tinggal itu ya umumnya menggunakan split HVAC system dan apartemen. Karena kalau apartemen ini sudah di-sekat-sekat atau sudah dibagi-bagi per kamar atau per ruangannya, jadi tidak menggunakan lagi sentral HVAC system. Sistem ini terdiri dari unit di bagian dalam, indoor dan outdoor yang terhubung dengan pipa, refrigeran dan kabel listrik untuk bisa mengoperasikan HVAC tersebut. Ya, sentral HVAC, split HVAC, lalu di bagian berikutnya package HVAC system. Merupakan sistem HVAC yang umum digunakan pada bangunan komersil dan industri seperti pabrik. Jadi yang suka berkunjung atau melakukan PKL ya, praktek kerja lapangan atau tempat magang di pabrik, sistemnya umumnya menggunakan package HVAC system. Sistem ini terdiri dari indoor dan outdoor yang dipasang di dalam satu paket. Lalu bagian berikutnya adalah heat pump HVAC system, merupakan sistem HVAC yang efisien dan umum digunakan pada bangunan yang membutuhkan pendinginan dan pemanasan. Jadi kalau ini sudah overall, jadi tidak hanya bisa mendinginkan, tapi juga bisa berfungsi untuk mengeluarkan udara hangat atau udara yang panas. Sistem ini menggunakan teknologi heat pump, jadi ada pompa pompa panas yang dapat mengubah panas dari udara luar menjadi udara yang dapat digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan ruangan. Jadi dengan adanya heat pump ini, nanti heat pump-nya itu bisa difungsikan kalau ruang udaranya terlalu dingin di dalam ruangan atau terlalu rendah, jadi bisa memanaskan dengan menggunakan heat pump. Kalau misalnya terlalu panas atau terlalu hangat ruangannya, bisa digunakan pengkondisian udara, air conditioning. Lalu di bagian selanjutnya, ini yang masih jarang ya yang digunakan, kalau package heat pump HVAC system. Kalau yang ini penggunaannya memanfaatkan panas bumi, geothermal HVAC system. Jadi dengan HVAC yang digunakan, sistem HVAC geothermal HVAC system merupakan sistem HVAC yang menggunakan sumber energi bumi atau panas bumi untuk mengatur suhu di dalam bangunan tersebut. Sistem ini memanfaatkan energi panas bumi dan memindahkannya ke dalam bangunan melalui pipa-pipa yang sudah terhubung di sistem dengan refrigeran yang terletak atau ditanam di dalam tanah. Jadi instalasinya atau pemasangan pipanya ada di bawah tanah. Ya, ini merupakan bagian-bagian dari secara umum ya yang seringkali didapatkan atau ditemukan untuk yang pertama ada central HVAC system, kemudian split HVAC system, lalu di bagian yang berikutnya package HVAC system, heat pump HVAC system, dan yang ini adalah memanfaatkan panas bumi untuk menghasilkan udara panas. Ya, bagaimana cara kerja HVAC, heat ventilating air conditioning ini dalam memanaskan dan mendinginkan ruangan? Yang pertama, untuk memanaskan ruangan, ya saat memanaskan ruangan, sistem HVAC menggunakan komponen seperti furnace atau tungku, atau yang biasa dikenal dengan tungku ya,
furnace atau tungku atau heat pump untuk menghasilkan nilai panas, nilai kalor. Panas tersebut akan disalurkan melalui ducting. Ducting ini berupa pipa besar, jadi ada saluran berupa ducting pipa yang menyalurkan udara panas tersebut, yang kemudian di bagian akhirnya bisa didistribusikan ke dalam ruangan tersebut. Jadi di seluruh ruangan, misalkan ada 10 ruangan, jadi per ruangan, satu ruangan, ruangan kedua, ruangan ketiga, keempat, dan seterusnya sampai 10 ruangan bisa didistribusikan menggunakan ducting ini. Jadi fungsi dari ducting adalah untuk mendistribusikan udara yang sudah panas. Selanjutnya ada termostat, yang tadi menceritakan tentang tadi ya, ada termostat. Termostat ini ya controlling atau alat untuk mengontrol suhu, mengontrol kelembapan udara yang diinginkan, sehingga panas dapat dipertahankan atau dingin atau panas atau dingin ya. Jadi dia bisa mengontrol untuk mengeluarkan panas atau dingin, dapat dipertahankan di dalam ruangan tersebut. Jadi ruangan tersebut ya diinginkan apa? Apakah menginginkan udaranya yang panas atau menginginkan udara yang dingin. Jadi bisa dibuat seperti itu. Lalu di bagian berikutnya adalah untuk selanjutnya masih menceritakan tentang cara kerja HVAC dalam memanaskan dan mendinginkan. Untuk mendinginkan ruangan, saat mendinginkan ruangan, sistem HVAC menggunakan komponen seperti untuk pendingin ya. Kalau pendingin berarti dia menggunakan AC, air conditioner, atau air conditioning, pengkondisian udara, atau mendinginkan udara tersebut supaya panas yang ada di dalam ruangan bisa tereduksi, bisa berkurang atau bahkan bisa dihilangkan dengan meniupkan atau menghembuskan udara yang temperaturnya lebih rendah di dalam ke dalam ruangan tersebut. Udara panas tersebut akan disalurkan keluar melalui ducting atau pipa refrigeran menuju ke unit outdoor yang terletak di luar bangunan. Jadi setelah udara panas yang ada di dalam ruangan itu bisa saja ditarik dengan exhaust fan atau kipas penghisap untuk dibuang ke lingkungan atau dibuang ke sekelilingnya melalui ducting, melalui saluran untuk bisa didistribusikan atau dialihkan ke luar bangunan. Udara yang telah didinginkan kemudian disalurkan kembali ke ruangan melalui ducting. Jadi udara yang tadi kalau dari lingkungan dihisap lagi udaranya atau dibawa lagi udaranya, kemudian difilter dulu terlebih dahulu ya, artinya disaring terlebih dahulu dengan filter yang kemampuannya itu ada bisa memfilter sampai 0,3 mikrometer. Jadi bisa menyaring kotoran atau debu atau partikel-partikel yang ada di luar gedung, di luar bangunan dengan ukuran 0,3 mikron, sehingga pada saat disalurkan sudah cukup bersih ya, walaupun tidak bisa dikatakan bersih total 100%, tetapi ya sudah berfungsi dengan baik jika tidak dilakukan proses penyaringan. Nah, udara yang telah didinginkan kemudian disalurkan kembali ke ruangan melalui ducting atau fan, dan termostat akan mengatur suhu yang diinginkan. Ya,
Lalu selanjutnya fungsi dari ventilasi atau ventilating ya, ventilasi. Sirkulasi udara selain memanaskan dan mendinginkan ruangan, sistem HV juga bertugas untuk mengatur sirkulasi udara dalam ruangan tersebut supaya bisa berfungsi dengan baik, bisa berfungsi dengan normal untuk udara yang dipergunakan di dalam ruangan. Udara segar akan disirkulasikan ke dalam ruangan melalui ada saluran masuk, kemudian ada ventilasi yang terletak di luar bangunan, lalu udara kotor atau berbau akan disirkulasikan keluar melalui exhaust atau ventilasi yang terletak di bagian dalam ruangan. Nah, itu adalah fungsi dari sirkulasi atau ventilasi yang dipasangkan di dalam sistem HVAC tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah nilai efisiensi. Efisiensi sistem HVAC dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah ketika menceritakan atau menghitung berapa besar nanti kalau ada yang mengambil skripsi atau tugas akhir, menghitung efisiensi dari HVAC, misalnya efisiensi di gedung tertentu atau ruangan tertentu atau di tempat perkantoran atau di gedung rumah sakit, ya apa yang harus dilakukan untuk menghitung efisiensi di HVAC. Yang pertama itu adalah pemilihan peralatan. Jadi peralatan yang digunakan untuk HVAC tersebut, peralatan HVAC yang tepat sangat penting untuk mencapai efisiensi yang optimal. Peralatan yang tak sesuai atau tidak diatur dengan baik dapat membuang energi yang tidak perlu. Nah, ketika melakukan perhitungan untuk efisiensi, yang perlu dipastikan adalah spesifikasi peralatan yang digunakan tersebut. Jadi apakah sesuai, misalkan untuk AC 1 PK, ya itu idealnya digunakan dengan luas atau volume yang berapa. Jadi kalau misalnya AC yang digunakan terlalu besar penggunaannya, tapi yang ingin didinginkan ruangannya terlalu sempit atau terlalu kecil, nah itu juga kurang efisien dalam hal pemilihan peralatan yang dipakai. Lalu maintenance-nya, pemeliharaan, bagaimana peralatan tersebut dirawat, diservis atau diperbaiki setelah dipergunakan selama 24 jam atau bahkan 1 minggu atau 1 bulan. Pemeliharaan yang baik dan teratur dapat meningkatkan efisiensi. Jadi jangan salah juga, peralatan ini kalau dipakai secara kontinu atau secara terus-menerus, ya yang perlu dipastikan bahwa ada proses maintenance atau perawatan yang perlu dilakukan oleh perawatnya atau yang melakukan pengecekan terhadap sistem HVAC tersebut, karena berfungsi untuk meningkatkan efisiensi HVAC supaya bisa bekerja dengan optimal. Nah, yang poin yang pertama tadi ada pemilihan peralatan, yang kedua maintenance atau pemeliharaan, lalu yang ketiga untuk meningkatkan atau membuat stabil efisiensi dari HVAC ini, pengaturan suhu yang sesuai, pengaturan suhu yang tepat juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi dari penggunaan sistem HVAC tersebut. Pengaturan suhu yang tepat dapat mengurangi penggunaan energi dan meningkatkan efisiensi sistem HVAC. Pengaturan suhu yang tak sesuai dapat menyebabkan peningkatan penggunaan. Jadi ada kata di sini, ada kalimat atau kata yang dituliskan, peningkatan penggunaan energi
dan mengurangi umur peralatan ya. Sebagai contohnya misalkan untuk mendinginkan atau ruangan, di dalam ruangan misalnya, di dalam ruangan itu ada misalnya ada 2 AC ya, atau 2 sistem yang terpasang di dalam ruangan tersebut. AC 1 di sisi sebelah kiri dan AC yang satunya lagi, air conditioning yang satu lagi misalkan diletakkan di sebelah kanan. Nah, karena, penghuni ruangannya yang ada di dalam ruangan itu hanya misalnya cuma 1 orang yang masuk, ya tidak perlu menghidupkan semuanya, artinya tidak perlu menghidupkan semua AC yang ada di dalam ruangan. Jadi, ini juga perlu menjadi perhatian kalau misalnya sudah terasa atau sudah dirasakan kondisi udara yang ada di dalam ruangan tersebut sudah sesuai dengan keperluan yang ada di ruangan, kebutuhan, jadi tidak perlu mengaktifkan atau menghidupkan, pengkondisian udara yang lain atau AC yang lain, supaya bisa berfungsi dengan efisiensi dalam arti efisiensi penggunaan energi yang dihabiskan untuk memakai HVAC tersebut. Ya, efisiensi sistem HVAC dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi yang selanjutnya ukuran sistem HVAC yang tepat. Ukuran sistem HVAC harus sesuai dengan kebutuhan bangunan. Ini ya yang perlu dipastikan, misalnya AC sentral, kalau misalnya kan tadi ada sistem HVAC sentral ya, misalnya dipasang di dalam kamar, misalnya kamar kos-kosan atau kamar tempat tidur, misalnya kamar ruangan ukuran 4 kali 2 atau 4 kali 3 ruangannya, luasnya, tetapi dipasang di dalam ruangan tersebut menggunakan AC sentral yang besarnya itu seperti yang ada di mall atau yang ada di gedung perkantoran. Nah, itu juga kurang efektif atau kurang efisien penggunaan atau penempatannya untuk pemasangan AC-nya. Jadi ukuran sistem HVAC yang sesuai, ukuran ini harus sesuai dengan kebutuhan bangunan, bicara tentang kebutuhan bangunan ya nanti dihitung berapa volume bangunan tersebut atau berapa luas bangunan tersebut. Jika sistem HVAC terlalu besar atau terlalu kecil maka efisiensi akan menurun. Jadi harus disesuaikan dengan ruangan tersebut, jangan juga memasang AC yang terlalu besar atau bahkan sebaliknya ruangannya sangat luas atau sangat besar volumenya tetapi dipasang ukuran AC yang setengah PK atau yang kecil. Itu juga kurang efektif dan tidak efisien karena tidak dapat mendinginkan ruangan yang cukup besar. Ya. Lalu yang berikutnya penggunaan teknologi yang efisien. Penggunaan teknologi yang efisien dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem HVAC. Contohnya di bagian ini kalau penggunaan teknologi itu ada sistem otomasi yang dapat mengatur penggunaan energi secara optimal. Nah, kalau di bagian di sini sudah ada sistem otomasi itu bisa saja sudah memasukkan teknologi ini ya AI, artificial intelligence. Jadi kita tidak melakukan setting secara manual lagi, misalnya ketika masuk di dalam ruangan tertentu yang pertama dihuni oleh 2 orang, lalu ruangan tersebut dalam berapa menit kemudian, misalnya 10 menit atau 15 menit kemudian orang tersebut bertambah, yang awalnya 2 bertambah menjadi 3 sehingga menjadi 5. Nah, dengan adanya sistem otomasi ini nanti secara artificial intelligence si AC tersebut atau pengkondisian udara tersebut akan mengatur temperatur yang akan dikeluarkan ke dalam ruangan tersebut.
Jadi dia bisa ngatur misalnya di pemrograman pertama yang diinginkan di dalam ruangan ini dengan suhu 15 derajat Celcius. Ketika orang bertambah, maka dia akan mengatur temperatur tersebut 15 derajat Celcius. Lalu misalnya orang tersebut mengalami perubahan yang awalnya tadi ada 5, kemudian berkurang, keluar 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya tinggal 1, ya dia akan mengatur secara artificial intelligence lagi, secara AI, bisa menaikkan temperatur di dalam ruangan tersebut sehingga bisa menghasilkan nilai efisiensi yang lebih optimal. Nah, jadi penggunaan teknologi juga memberikan kontribusi di bagian ini adalah teknologi artificial intelligence. Ya, selanjutnya ialah penggunaan HVAC yang berikutnya secara efisien untuk penghematan energi. HVAC yang efisien dapat menghemat penggunaan energi dan mengurangi biaya operasional. Biaya operasional itu bisa direduksi dengan mengurangi penggunaan energi, maka emisi CO, CO2 ya, karbon dioksida dapat dikurangi sehingga membantu menjaga keberlanjutan lingkungan. Jadi lingkungan tersebut bisa diatur tidak terlalu besar emisi karbon atau CO2 yang dikeluarkan ke lingkungan. Lalu di bagian kelanjutan ialah meningkatkan kenyamanan penghuni bangunan. Untuk kenyamanan penghuni bangunan ini juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi. Sistem HVAC yang efisien dapat membantu menjaga suhu dan kelembapan yang tepat dalam ruangan. Dengan demikian penghuni bangunan akan intinya lebih nyaman dan diharapkan lebih produktif ketika berada di dalam bangunan atau di dalam ruangan tersebut. Lalu yang selanjutnya ialah menjaga kualitas di dalam ruangan. Untuk share screen-nya bisa jelas terlihat ya? Bisa, Pak. Untuk apa share screen-nya? Bisa, Pak. Ya, jadi di bagian selanjutnya penggunaan HVAC yang efisien itu bisa memberikan manfaat, menjaga kualitas udara. Kualitas udara ini ya fungsi utama dari instalasi HVAC untuk menjaga kualitas udara. HVAC yang efisien dapat membantu menjaga kualitas udara dalam ruangan. Filter terpasang, kemudian bisa menangkap debu atau menyaring bakteri yang ada di ruangan sebelum dimasukkan. Jadi debu, bakteri, partikel yang ada di luar gedung atau di luar bangunan tersebut difilter terlebih dahulu, serta bisa membantu untuk alergen ya, untuk alergi. Jadi ada orang-orang tertentu atau ada kondisi tertentu dia akan alergi dengan suhu tertentu. Nah, di bagian ini atau dengan kondisi tertentu, dengan adanya HVAC ini, teknologi itu bisa membantu orang tersebut sehingga tidak alergi dengan udara yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi tidak terganggu atau tidak menjadi alergi di dalam ruangan. Lalu meningkatkan kinerja sistem HVAC. Penggunaan sistem HVAC yang efisien dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dengan kinerja yang baik, maka sistem HVAC akan lebih tahan lama dan membutuhkan biaya
perawatan yang lebih rendah. Jadi dengan penggunaan HVAC yang baik penggunaannya bisa meningkatkan kinerja serta biaya perawatan yang lebih maintenance-nya akan lebih efektif. Lalu selanjutnya meningkatkan nilai properti. Properti itu artinya nilai jual atau nilai penggunaan dari gedung tersebut, atau misalnya rumah atau tempat kos-kosan ya, dengan adanya misalnya penginapan dengan dengan AC, dengan yang kipas angin, nilai jualnya atau nilai sewanya akan jelas berbeda. Misalnya untuk yang AC dengan nilai 1 juta, kemudian untuk yang kipas angin atau pendingin udara biasa misalnya setengah harga dengan harga 500.000. Nah, di bagian ini kontribusinya juga memberikan kegunaan, bisa meningkatkan nilai properti dari bangunan tersebut atau ruangan tersebut, nilai jualnya ya, nilai jual atau nilai sewa atau nilai penggunaannya dengan dipasangnya HVAC, heat ventilating air conditioning di bangunan tersebut, sehingga bisa memberikan kontribusi juga secara hitungan, secara ekonomi penjualan atau penggunaannya lebih sesuai. Nah, itu adalah beberapa manfaat yang bisa dimiliki jika penggunaan HVAC ini dilakukan dengan efisien, dengan efektif. Ada beberapa kontribusi yang bisa diterima, bisa menjaga kualitas udara, kemudian meningkatkan kinerja sistem HVAC, lalu di bagian akhir itu meningkatkan nilai harga sewa atau harga jual dari bangunan atau gedung yang dipasang sistem HVAC. Untuk siklus pendingin AC yang pertama ini kita coba lihat lagi satu persatu ya. Di siklus pendingin AC ini atau air conditioning, ini ada air conditioning. Yang pertama itu ada kompresor. Fungsi dari kompresor ini menekan gas refrigeran. Jadi kalau yang namanya AC, air conditioning, pasti ada yang namanya refrigeran. Pasti ada namanya refrigeran. Kulkas ya, kulkas atau kulkas rumah ya, atau alat pendingin makanan atau alat untuk mendinginkan, menyimpan buah-buah segar, ada yang namanya refrigeran. Nah, refrigeran ini ya fungsinya untuk menghasilkan udara yang dingin. Beda halnya dengan kalau hanya menggunakan kipas atau fan, kipas angin, berarti tidak ada refrigeran. Kalau bicara tentang AC, berarti dia menggunakan gas refrigeran. Untuk AC ini ada kompresor. Fungsi kompresor itu menekan gas refrigeran dari evaporator yang bertemperatur tinggi. Dengan bertambahnya tekanan, maka temperaturnya juga semakin meningkat. Hal ini diperlukan untuk memudahkan melepaskan panas refrigerannya. Nah, untuk gas refrigeran yang berikutnya, gas refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor ini panas refrigeran dilepaskan dan terjadilah proses embun ya, atau pengembunan. Jadi ada yang biasa disebut dengan kondensasi, kondensasi ya nyebutnya ya, proses pengembunan kondensasi di bagian tersebut, sehingga refrigeran berubah dari bentuk gas menjadi liquid atau menjadi cair. Ya. Lalu yang ketiga, cairan refrigeran ditampung oleh receiver untuk disaring sampai evaporator membutuhkan refrigeran, dan selanjutnya komponen AC
Di bagian sini ada expansion pulp memancarkan refrigeran cair sehingga berbentuk kabut dan cairan yang bertemperatur rendah. Ini bertemperatur rendah ya, jadi menghasilkan temperatur rendah dan menghasilkan tekanan yang low pressure, tekanan rendah. Gas refrigeran yang dingin, yang sudah dingin dan berembun sudah terkondensasi, jadi di bagian ini sudah mengalami kondensasi, mengalir ke dalam evaporator untuk mendinginkan udara yang mengalir melalui bagian-bagian sirip, sela-sela fin atau bagian-bagian sirip evaporator, sehingga udara tersebut menjadi dingin yang akan ditekan oleh atau dibantu oleh blower ke ruang atau ke bagian tertentu. Nah, itu adalah siklus dari AC. Ya, terakhir gas refrigeran kembali ke kompresor untuk dicairkan kembali ke di kondensor. Nah, di bagian selanjutnya ada proses pendinginan. Kalau bicara tentang pendinginan berarti bicara tentang yang tadi refrigeran ya. Refrigeran apa jenisnya atau tipe apa yang digunakan. Pendinginan, refrigerasi, proses pendinginan. Proses ini akan membuat keadaan di mana temperatur bahan pendingin akan lebih rendah dari suhu sekitarnya sehingga dapat melepaskan tenaga dari panas dari udara di sekitarnya. Untuk bahan pendingin bisa saja dari kondisi refrigeran padat atau refrigeran cair bentuknya atau dalam refrigeran bentuk uap. Jadi refrigeran itu macam-macam bentuknya, tergantung mau menggunakan yang fase apa, yang bentuknya mau yang padat, mau yang cair atau yang uap. Bahan ini dinamakan dengan refrigeran. Jadi refrigeran itu ada bentuk padat, cair, dan uap. Mau tergantung mau menggunakan yang mana. Bahan itu ini dinamakan refrigeran yang digunakan untuk penggunaan di AC ya, air conditioning. Jadi dia menggunakan refrigeran. Nah, refrigeran merupakan suatu zat pendingin yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan melepaskan panas dalam waktu yang relatif singkat. Jadi fungsi dari atau peranan dari refrigeran ini berperan bisa memiliki kemampuan menyerap dan melepaskan panas, serap dan melepaskan panas dalam waktu yang cukup singkat. Yang kalau bicara waktu relatif singkat berarti dalam waktu hitungan detik. Jadi berapa detik dia sudah bisa melepaskan panas atau membuang panas tersebut sehingga udaranya menjadi dingin dengan waktu yang cukup singkat. Nah, tabung refrigeran ini kalau yang sering melihat tukang AC ya, atau yang suka membenarkan AC di rumah atau di kantor atau di gedung-gedung tertentu, gedung-gedung besar ya, tukang AC atau technical AC atau teknisi AC itu ya seringkali membawa tabung yang bentuknya seperti ini ya. Kalau dilihat yang dia bawa itu ya berarti dia sedang membawa yang namanya refrigeran. Nah, refrigerannya ada di dalam tabung. Kemudian ada juga yang modelnya dia tidak bawa tabung tetapi bentuk seperti kaleng botol ya, botol seperti itu dengan kapasitasnya 500 gram isi dari refrigeran HVAC, kodenya HVAC 134A. Nanti ya bisa nanti bisa dicari ya di Google, di googling
refrigeran tipe HVAC 134A. Nanti akan tahu spesifikasinya atau properties dari kandungan refrigeran tersebut. Nah, lalu yang berikutnya evaporasi. Untuk evaporasi, refrigeran dirubah dari cairan ke gas ke dalam evaporator. Cairan refrigeran dikabutkan oleh hisapannya atau penghisapnya sendiri, di mana saat proses evaporasi ada kata panas laten. Yang dimaksud dengan panas laten itu adalah panas atau temperatur yang bisa merubah panas laten ya. Jadi kalau laten itu artinya temperatur atau suhu yang bisa merubah fase dari suatu fluida. Misalnya mudahnya membayangkannya misalkan air ya, air minum ya atau air mineral itu mendidih pada suhu berapa? Ada yang tahu nggak air didih? Air apa? Air minum. Mendidih pada suhu berapa? Pada suhu 100 bukan, Pak? ya, jadi pada suhu 100 derajat Celcius dia akan mendidih. Nah, di bawah suhu 100, artinya misalnya suhu lingkungan ya, atau suhu kamar, misalnya 30 derajat, atau suhu ruangan, ya airnya biasa, tetap air seperti itu ya berupa liquid, cairan. Tetapi ketika suhunya itu ditingkatkan, suhu airnya ini dipanaskan, yang awalnya cair dia berubah menjadi uap. Yang tadi kalau di 100 derajat dia mendidih, tapi kalau diperhatikan setelah dia mendidih itu di bagian atas itu kan ada proses kalau memasak air ya, ceret ya atau teko ya. Ceret teko pemanas memasak air untuk menyeduh kopi atau menyeduh teh, akan keluar uap. Nah, yang awalnya liquid berubah menjadi uap. Inilah yang dimaksud dengan panas laten. Jadi panas laten itu adalah kalor yang bisa merubah fase fase dari liquid atau fase dari fluida tertentu. Misalnya air mencair pada suhu 30 derajat Celcius, tapi ketika panasnya ini atau temperaturnya dihilangkan sampai mencapai 0 derajat Celcius atau minus 0 derajat Celcius, misalnya sampai -1 derajat atau -5 derajat Celcius, yang awalnya liquid, fasenya cair, berubah menjadi solid. Ini yang dimaksud dengan laten. Jadi kemampuan untuk merubah fluida berubah fase. Jadi dengan memberikan nilai kalori atau menghilangkan nilai kalor tersebut atau mengurangi nilai kalor tersebut, menyebabkan si fluida tersebut berubah wujudnya atau fasenya, bisa saja berubah menjadi cair, bisa berubah menjadi uap, dan bisa saja berubah menjadi solid. Itu maksud dengan panas laten. Nah, di bagian ini refrigeran dirubah dari cairan ke gas. Jadi yang awalnya fasenya itu liquid berubah menjadi gas ke dalam evaporator. Cairan refrigeran dikabutkan oleh hisapannya sendiri, di mana saat proses evaporasi panas laten dibutuhkan dari udara sekitar evaporator. Ya, itu refrigeran. Lalu yang berikutnya ialah kompresi. Kompresi ini ya fungsinya untuk menekan refrigeran di dalam kompresor sampai kondisinya menjadi cair dan dengan temperatur yang tinggi. Lalu yang bagian selanjutnya adalah pengembunan, mengembun atau mengkondensasi. Jadi yang dimaksud dengan embun ya mudahnya membayangkannya atau melihatnya ya lihat aja kalau di pagi hari
di atas daun tanaman ya, atau tanaman yang daun tumbuhan itu suka ada butiran-butiran air. Nah, itu adalah proses kondensasi. Kondensasi refrigeran dirubah dari gas menjadi cair. Jadi dari fase gas menjadi cair dan didinginkan dari temperatur yang tinggi di dalam kondensor. Kemudian ekspansi, untuk ekspansi tekanan cairan refrigeran diturunkan oleh expansion katup expansion. Hal ini disebut proses ekspansi di mana gas bertekanan itu dikabutkan dengan mudah dalam evaporator sehingga refrigeran menjadi gas, dan expansion pulp mengatur aliran cairan refrigeran sambil menurunkan tekanannya. Jadi di bagian fungsi kondisi evaporasi, jadi ada proses refrigeran berubah dari cair menjadi gas, ada proses kompresi, kemudian ada proses kondensasi pengembunan, kemudian ada proses lagi ekspansi. Jadi tekanan cairan refrigeran diturunkan menggunakan expansion pulp. Ya, ini ilustrasi gambar ya dari sistem HVAC. Ini ada sistemnya seperti ini ya. Ini ilustrasi, bisa saja bentuknya ada perubahan, tetapi pada secara umum atau secara general ya ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian ini ada kompresor yang tadi fungsinya untuk memompakan refrigeran. Kemudian setelah kompresor ini memompakan udara yang sudah dingin lalu dimasukkan ke bagian ini, disalurkan cooling coil untuk mendinginkan. Setelah udaranya dingin baru didistribusikan dengan ducting. Jadi ada ducting, saluran yang berbentuk kotak ya, seperti ini. Ada celah-celah di bagian tersebut untuk bisa mengeluarkan udara yang sejuk atau udara yang dingin ke dalam ruangan. Nah, ini alurnya air udara yang ada di lingkungan terserap masuk terhisap ya ke dalam fan, lalu oleh fan ini dikompres, dimampatkan. Setelah dimampatkan, dia masuk lagi ke bagian ini, cooling coil. Nah, di cooling coil ini tadi ada refrigerannya. Fungsi refrigerannya itu adalah untuk mendinginkan udara yang masuk ini ketika terkontak dengan refrigeran, karena kemampuan dari refrigeran itu dia dalam hitungan detik bisa langsung mendinginkan udara tersebut. Nah, ketika udaranya sudah sejuk atau sudah dingin, baru nanti didistribusikan atau dikeluarkan ke ruangan yang dituju. Ya, lalu skematik representation dari HVAC system. Ini ada ruangan, bisa ruangan 1, 2, 3, 4. Di dalam ruangan tersebut ada skat-skat lagi, ada room 1, kemudian ada meja 1, ada meja 2, ada meja 3, kemudian ada tempat meeting atau tempat tertentu. Nah, di bagian ini ya inilah secara skematik secara lebih besar lagi heat ventilating air conditioning di dalam sistem udara untuk gedung atau gedung perkantoran. Udara masuk, return air, arah panahnya, kemudian ada yang keluar ke lingkungan, kemudian ada yang 20%-nya masuk untuk ke
masuk ke dalam ini ya, ducting. Di dalam ducting ini nanti diolah lagi, ada fan, ada kipas, kemudian ada cooling coil. Cooling coil itu pendingin ya, pendinginnya itu ya bisa saja di situ sudah ada tadi air refrigerannya yang airnya refrigeran yang mendinginkan udara yang masuk. Udara masuk, kemudian di bagian ini terus kalau misalnya terlalu dingin atau temperatur terlalu rendah, maka dikondisikan lagi ada intermediate, di bagian ini ada warna merah, jadi untuk ngontrol udara tersebut sesuai dengan keperluan. Terus dia akan mengalir terus sampai masuklah ke dalam celah-celah ini atau ke dalam saluran tersebut untuk didistribusikan ke tiap ruangan. Nah, di bagian sini udara itu ada yang masuk dari luar, outside air, jadi di luar gedung kalau diperhatikan itu suka ada sistem juga ya yang dipasang di pinggir gedung atau di luar gedung ada semacam kotak. Nah, itu adalah fungsinya untuk menyerap udara yang ada di luar. Udara yang di luar itu terserap, kemudian difilter, disaring terlebih dahulu udara tersebut ketika dia sudah masuk ke dalam ducting. Ya, gambaran lain, ini juga nanti kalau kombinasi ya, misalkan ada yang melakukan skripsi atau tugas akhir HVAC, heat ventilating air conditioning misalnya, yang satu menghitung secara analitik atau eksperimen, dan satu lagi bisa mensimulasikan dengan menggunakan CFD, computational fluid dynamic, bagaimana distribusi panas atau temperatur atau suhu ya yang ada di dalam ruangan tersebut. Misalnya posisi peletakan ya, misalnya peletakannya di 2 seperti ini, atau posisi peletakannya ini dipindahkan ke sini, atau posisi peletakannya dengan kondisi diagonal atau dengan kondisi yang horizontal. Nah, nanti bagaimana dengan distribusi udara yang ditimbulkan di dalam ruangan tersebut. Lalu juga bisa mensimulasikan misalkan posisi peletakannya, misalkan yang satu diletakkan di bawah, yang satu lagi kalau ini dipindahkan, yang ini diletakkan di sini atau diletakkan di atas, itu juga nanti bisa disimulasikan dengan CFD. Dengan CFD ini nanti bisa mengetahui distribusi temperaturnya, suhu, lalu berapa nilai kelembapan. Ya, secara umum, ini secara general ya, kita lihat aja secara umum atau secara general. Untuk temperatur HVAC, heating ventilation air conditioning, temperaturnya itu 20 derajat Celcius. Temperatur maksudnya temperatur ini ya, orang kondisi normal yang idealnya ketika berada di dalam ruangan tersebut tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Range-nya itu ya antara 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan, humidity, RH, relative humidity 30% dan 60%. Jadi range-nya 30% sampai 60%. Karena kalau misalnya terlalu lembab ruangan tersebut ya juga kurang efektif, bisa menyebabkan karena terlalu banyaknya partikel-partikel cairan atau udara yang mengandung
cairan atau liquid yang berupa uap, sehingga di dalam ruangan tersebut karena terlalu lembab ya bisa saja menyebabkan kerusakan terhadap misalnya komputer atau peralatan elektronik yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, range-nya untuk nilai idealnya itu 30% sampai 60% untuk nilai humidity. Lalu untuk tekanan, pressure slightly positive pressure to reduce outside air infiltration. Nah, di bagian ini idealnya ya di dalam ruangan tersebut bukan menghasilkan tekanan yang vakum, tetapi ada nilai positif, nilai tekanan yang ada di dalam ruangan. Jadi idealnya kalau kondisi ruangannya seperti berada di ruangan suction atau ruangan vakum, ya itu juga kurang ideal. Jadi idealnya itu HVAC itu bisa memberikan nilai positif pressure-nya. Ventilation, jadi ada AC tapi tidak ada saluran sirkulasi pembuangan udara. Nah, itu juga kurang baik karena idealnya harus ada celah-celah kecil untuk ventilasi di bagian tersebut. Jadi ada ventilation ini ya untuk mengeluarkan udara atau membuang udara membuang udara yang kotor atau udara yang tidak segar itu ke luar bangunan atau keluar gedung. Untuk ventilation room typically have beberapa ruangan umumnya atau memiliki several beberapa air change, penukar udara. Jadi di beberapa ruangan umumnya itu sudah ada air change atau alat bagian yang berfungsi untuk menukar udara, air change per hours, per jamnya. Jadi di bagian ventilasi. Ya, selanjutnya kontrol airborne untuk mengontrol partikel, dust dan mikroorganisme atau partikel selain partikel juga ada organisme mikro, makhluk hidup ya yang ukuran mikro. Lalu menjaga room, menjaga room atau menjaga ruangan untuk tekanan supaya delta P-nya dengan kondisi tidak terlalu tinggi. Maintenance space, measure relative humidity, ini tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan kulit. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi, terlalu dingin ya temperatur, ini juga berpengaruh terhadap kulit atau bagian tertentu sehingga perlu diatur untuk relatif humidity-nya. Lalu menjaga maintenance space temperatur, menjaga suhu untuk tetap stabil. Ya, basic HVAC system ya ini ilustrasi gambarnya ya hampir seperti ini, kurang begitu komprehensif, tetapi ya pada intinya HVAC itu ditujukan untuk mengkondisikan ruangan, ini ruangan 1, ruangan 2. Nah, untuk ruangan-ruangan ini diatur supaya kondisinya menjadi lebih aman, menjadi lebih nyaman, kemudian dengan kenyamanan itu bisa meningkatkan produktivitas kerja yang ada di dalam ruangan tersebut. Ya, di bagian yang lain ini merupakan animasi gerakan ya, gerakan dari
udara ketika udara tersebut berada di dalam ruangan. Jadi udara ini ada bagian misalnya ruangan tertentu, misalnya ini di dapur ya, atau di dekat alat memasak atau alat pemanas makanan. Jadi dipasanglah exhaust ya, tujuannya untuk menghisap udara panas yang ada di dalam ruangan tersebut, karena ini tidak ada sekat atau apa terbuka ya. Jadi dihisap udara tersebut untuk dialirkan atau dibuang ke lingkungan. Kemudian di bagian yang sisi yang lainnya outdoor ini kalau dilanjutkan ada bagian penghisap udara luar untuk masuk ke dalam AHU, Air Handling Unit. Di AHU ini terjadilah proses yang tadi ada proses pendinginan, kemudian ada proses kompresi, kemudian ada proses kondensasi sampai titik embun menghasilkan titik dingin, udara yang dingin. Setelah udara yang dingin baru nanti dialirkan melalui ducting ke saluran ruangan tersebut. Jadi ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Jadi di bagian ini nanti bisa dikondisikan udaranya sesuai dengan keperluan. Nah, misalnya orang akan merasa nyaman bekerja dengan komputer pada suhu misalkan 20 derajat Celcius. Jadi nanti di bagian sini ada termostat yang mengontrol suhu tersebut untuk tetap stabil pada temperatur 20 derajat Celcius, lalu bisa lebih produktif untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya. Izin bertanya, Pak, seperti yang tadi di slide Bapak yang tentang HVAC, kan dikatakan bahwa sistem yang terdiri dari beberapa teknologi dan peralatan yang berfungsi untuk memelihara kondisi udara dalam bangunan agar nyaman dan sehat bagi penghuninya. Nah, pertanyaan saya itu, apakah ada fungsi lain, Pak, dari HVAC ini sendiri, selain dari kenyamanan, produktivitas, kesehatan, maupun penghuni, Pak? Karena kan yang seperti kita tahu tuh, misalkan kita kan sebagai anak mesin tuh sering banget di lab tuh, Pak, apakah adanya HVAC atau ada AC. AC-nya kan itu AC, bukan AC yang seperti kita gini ya, Pak. Itu apakah mempengaruhi umur panjang mesin atau enggak seperti di perkantoran, seperti banyak arsip-arsip, jika suhunya itu lembab, apakah mempengaruhi arsip tersebut, Pak, seperti ada bakteri atau jamur seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, untuk AC jelas dia mempengaruhi ini ya, yang ada di dalam ruangan. Kalau misalnya terlalu lembab atau terlalu dingin atau humidity ya, atau kelembapannya terlalu tinggi, misalnya di dalam ruangan tersebut kita meletakkan peralatan elektronik atau peralatan-peralatan elektronik seperti laptop atau handphone yang terlalu dingin juga bisa menyebabkan alat-alat tersebut bisa mengalami kerusakan atau bisa tidak berfungsi dengan baik. Nah, di bagian ini saya pernah ini ya, ngalamin juga misalnya ada di ruangan ber-AC, tetapi ruangan AC itu kita meletakkan handphone, kemudian handphone ini karena terlalu dingin, jadi sehingga kaca touchscreen-nya yang awalnya sekali sentuh, misalnya kan kadang kan handphone sekarang kan ini touchscreen ya, yang disentuh dengan kulit.
dengan kondisi normal sekali sentuh dia langsung bisa menerima respon dari sentuhan tersebut. Nah, di kondisi terlalu dingin juga ternyata pada saat itu responnya agak lambat. Respon si handphone atau laptop yang layarnya itu sudah layar sentuh atau touchscreen. Jadi perlu dilap dulu dengan tisu atau dengan kapas atau dikeringkan terlebih dahulu, lalu baru dia bisa merespon lagi dengan normal. Nah, untuk kondisi-kondisi tertentu jelas ya pasti ada pengaruh. Nah, di bagian inilah fungsinya kita harus bisa mengetahui yang tadi ada humidity, kelembapan yang idealnya berapa ketika kita berada di dalam ruangan tersebut. Lalu apa saja peralatan-peralatan yang digunakan. Kalau misalnya banyak peralatan elektronik atau peralatan-peralatan yang dengan kata lain tidak tahan dengan udara dingin atau udara lembab, ya berarti nilai humidity-nya harus diturunkan, nilai kelembapannya. Nah, tapi kalau misalnya peralatan tersebut bisa bekerja, kan sekarang kan teknologi ini kan udah mulai berubah ya, ada handphone yang sudah bisa masuk dalam air atau handphone yang sudah bisa tahan bisa dipergunakan di dalam air atau water resistant. Ya itu saya rasa nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya peralatan tersebut yang masih eh, tidak berfungsi dengan baik, nah itu yang perlu dikontrol dan diatur sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi tadi di slide keberapa ya? Di awal-awal kalau nggak salah Pak. Di awal. Yang ini ya? Slide-nya bukan? Yang paling awal Pak tadi Pak. Yang paling awal. Yang paling awal. Nah, ini evaporator. Nah, iya Pak, iya Pak. Ya, yang ini gimana? Iya Pak, tadi yang pertanyaan saya kan apakah ada fungsi lain gitu Pak selain tadi untuk kenyamanan, produktivitas dan kesehatan penghuni, karena kan yang kayak kita yang di mesin tadi apakah dapat memperpanjang usia mesin apa atau enggak, kalau misalkan seperti arsip-arsip di perkantoran itu kalau misalkan suhunya lembab itu apakah nanti arsipnya itu bisa berpengaruh gitu Pak jika suhunya tuh nggak ada HVAC-nya gitu Pak, seperti berjamur atau mempunyai bakteri seperti itu Pak. Ya, jadi fungsi dari HVAC itu kan karena tadi ada dia bisa menyaring mikroorganisme ya atau bakteri. Nah, kan kalau peralatan-peralatan seperti kertas ya, kertas juga kan ada, kalau dulu kan kertas suka kena rayap ya, kena dimakan rayap. Nah, di HVAC ini kan HVAC itu kan dalam arti kita lihat dulu di bagian ini mau menggunakan AC-nya atau menggunakan H-nya. Kalau misalnya udaranya terlalu dingin, berarti kita gunakan H-nya, pemanasnya, heating-nya. Tetapi kalau misalnya udara tersebut yang ada di dalam ruangan terlalu dingin atau terlalu terlalu panas ya, berarti yang digunakan adalah air conditioning-nya. Jadi kondisi apa yang ingin digunakan kalau misalnya di dalam ruangan tersebut terlalu dingin atau terlalu
temperaturnya terlalu rendah, nanti berpengaruh terhadap arsipnya bisa lembab ya. Berarti yang digunakan adalah bagian heatingnya atau pemanasnya untuk mengkondisikan udara bagaimana menyimpan kertas. Berarti kita harus tahu dulu standar dari arsip tersebut didokumentasikan di mana, misalnya didokumentasikan di atas kertas, berarti harus mengetahui karakteristik kertas terlebih dahulu, karakteristik kertasnya seperti apa, apakah dia bisa kertas ini, misalkan kertas HVS, berarti harus diketahui kertas tersebut bertahan pada kelembapan berapa, humidity-nya, atau dengan temperatur berapa kertas tersebut bisa bisa berfungsi atau masih bisa dipergunakan. Nah, jadi fungsinya ya disesuaikan. Kalau misalnya terlalu dingin berarti membutuhkan pemanas, kalau terlalu panas berarti membutuhkan pendingin yang pada tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan performa kerja di dalam ruangan tersebut. Jadi kalau fungsinya tadi kalau ada alat-alat seperti alat mesin-mesin ya, peralatan-peralatan teknik ya, kita harus tahu dulu spesifikasi alat tersebut. Kan kalau dari alat-alat teknik itu kan suka ada name tag ya, atau spesifikasi dari alat tersebut. Alat ini bisa beroperasi pada temperatur range-nya berapa. Nah, dengan mengetahui karakteristik dari alat tersebut, berarti kita bisa mengkondisikan udara hampir mendekati dengan alat tersebut untuk penggunaannya. Ya, jadi seperti itu fungsi dari HVAC. Jadi bisa digunakan untuk memanaskan dan juga bisa digunakan untuk melakukan pendinginan, untuk mendinginkan ruangan. Baik Pak, berarti disesuaikan dengan spesifikasinya gitu ya Pak? Iya, Tapi betul Pak, sekali. Jadi, ya Pak, kenapa? kalau misalkan kayak AC konvensional Pak yang biasa ada di kelas atau di kamar gitu Pak, itu kan suhunya tuh di remote tuh 16 derajat sampai 30 derajat tuh Pak. Nah itu apakah memang sesuai SNI-nya seperti itu atau bagaimana Pak? Karena kan AC konvensional yang biasa kita gunakan itu sama misalkan AC pendingin daging gitu Pak. Itu kan suhunya beda banget Pak. Nah apakah mempunyai temperatur tersendiri atau mempunyai kelembapan tersendiri gitu Pak di setiap AC itu Pak? Ya. Nah, untuk yang itu dia tadi masuk ke konvensional ya, karena kalau konvensional itu kan masih yang ini ya belum masuk teknologi tadi ada AI, artificial intelligence. Nah, idealnya teknologi itu kalau yang tadi kan ada di bagian tadi ada cerita tentang slide yang tadi itu ada menceritakan tentang AC-nya itu sudah ada teknologinya. Nah, idealnya tuh seperti itu. Jadi pengkondisian udara itu ya dia melihat dulu karakteristik ruangannya, kemudian ruangan ini akan diisi dengan apa saja, lalu di bagian tersebut alat-alat atau engineering device berfungsi pada temperatur dan bekerja pada suhu berapa, sehingga bisa disesuaikan. Nah, untuk pendinginan-pendinginan konvensional itu ya umumnya dia masih secara settingan awal. Jadi artinya kalau masih manual, jadi kalau misalnya kayak di ruangan di UPN ya atau di kampus kan kita masih pakai remote, temperaturnya sekian atau suhunya sekian, tetapi dia tidak mengatur secara detail bagian tersebut. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, jadi poinnya HVAC itu intinya adalah digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan ruangan sesuai dengan keperluan. Kalau masih misalnya alat tersebut masih air conditioning-nya masih konvensional, berarti ya
si teknikalnya atau yang mengoperasikan remote-nya itu harus mengetahui terlebih dahulu isi ruangannya apa. Apakah mau diisi dengan apa? Dengan alat-alat, peralatan teknik atau dengan orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut atau dengan kondisi yang lain. Jadi sudah mengetahui itu baru nanti diaturlah di remote-nya, di remote remote AC, AC yang konvensional itu kan ada bisa mengatur suhu, kemudian humidity, kelembapan, lalu mau mengalirkannya secara sirkulasi atau digerakkan ya itunya bilah atau pengarah 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 aliran AC-nya. Ya, oke. Ada lagi? Cukup Pak dari saya, terima kasih Pak. Ya, ya kalau tidak ada nanti minggu depan ya. Untuk minggu depan dilanjutkan dengan Pak Fahrudin untuk mata kuliah